Selamat datang kembali di channel 0 per 0 dengan saya Pak Git. Kali ini bahasan kita adalah masalah pendidikannya. Tapi masalah ini masih berkaitan dengan cerita sebelumnya, cerita Wali Songo, yaitu awal pendidikan di Indonesia itu bermula dari pesantren. Data ini bisa kita lihat dari zaman kerajaan Demak, terus Pajang, Mataram, itu para bupati, wedana, asisten wedana itu semua diangkat dari lulusan-lulusan pesantren. Dan dari data kolonial arsip di zaman penjajahan Belanda, itu pun para pejabat-pejabatnya itu diambil dari pesantren. Kenapa? Karena saat itu belum ada sekolah gitu. Jadi semua pejabat seperti bupati, wedana, dan asisten wedana dari zaman Demak sampai zaman penjajahan Belanda itu diambil dari orang-orang pesantren. Tapi apa yang terjadi? Dari pesantren ini terjadi pemberontakan. Mungkin sudah pernah saya ceritakan sebelumnya, yaitu dalam 1800 sampai 1900 itu berdasarkan kolonial arsip itu terjadi 112 kali pemberontakan oleh pesantren. Oleh sebab itu, Belanda mendirikan pendidikan formal di 1901 dalam upaya menerapkan politik etis. Intinya supaya tidak terjadi pemberontakan pesantren terhadap Belanda, itu yang pertama. Kedua, menghilangkan kefanatikan orang-orang Islam. Ide mendirikan sekolah ini di 1901 itu sebetulnya adalah idenya Dr. Christian Snoekhergroene. Snoekhergroene ini orang yang dikirim Belanda untuk belajar tentang Islam di Arab itu, di Mekah. Lama dia belajar di sana. Dia itu paham Al-Quran, paham hadis, paham fikih, dan lain-lain. Dalam tulisannya di Islam van Nederland Hindi atau Islam Hindia Belanda, Snoekhergroene ini membuat pandangan secara pandangan Belanda. Jadi yang pertama itu orang Jawa dibilang gila hormat gitu. Jadi orang-orang Eropa atau Amerika yang membaca bukunya, orang Jawa tuh gila hormat. Kenapa dibilang gila hormat? Karena untuk memanggil seseorang itu, misalnya lebih tua harus pakai mas atau pakai mbah gitu. Jadi ini sebetulnya hanya merusak citra aja. Jadi orang-orang Eropa tuh berpendapat kalau orang Jawa tuh gila hormat, padahal itu kan budayanya orang Jawa seperti itu gitu. Budayanya orang Jawa tuh ada unggah-ungguh gitu. Kalau memanggil yang lebih tua otomatis pakai kata mas atau mbak, atau terhadap orang yang lebih muda pun kalau belum kenal gitu kan pakai mas dulu, mbak gitu. Nah ini kata-kata penambahan mbak, mas, atau dan sebagainya itu dianggap gila hormat gitu loh. Itu pandangan yang pertama ya. Kedua, pandangan tentang Islam. Di dalam buku Islam di Hindia Belanda, di Snoekhergroene juga menuliskan kalau Islam di Indonesia ini itu bukan Islam, itu topeng menurut dia. Hanyalah topeng. Karena mereka masih melakukan adat-adat kebudayaan lama seperti selamatan, tahlilan, atau sedekah bumi. Itu dituliskan di situ oleh Snoekhergroene. Jadi semua itu pandangannya Snoekhergroene ini membuat pandangan-pandangan orang Barat terhadap Indonesia itu adalah buruk. Karena itu Belanda seakan-akan itu berbuat baik, membuat sistem pendidikan formal bagi rakyat Indonesia yang dimulai di 1901 itu. Jadi dijelek-jelekin dulu, terus dia akan seakan-akan dia itu akan membuat pendidikan supaya bangsa ini akan lebih baik. Ternyata di sini sebetulnya akan membunuh cerita pesantren itu tadi.
bahwasannya pesantren itu adalah awal mula pendidikan di Indonesia. Pada awal pendirian sekolah-sekolah formal itu hanya diberikan untuk anak-anak para pejabat gitu. Kalau anak-anak orang biasa nggak boleh sekolah pada saat itu. Awalnya itu. Dari situ itu malah lahir tokoh-tokoh yang merintis kemerdekaan. Itu justru dari cucu-cucunya orang pesantren seperti Dr. Sutomo, Haji Umasai Cokro Aminoto. Itu adalah orang-orang pesantren yang sekolah di sekolah formal Belanda. Sekolah di zaman Belanda itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Jadi tidak menggunakan bahasa Indonesia ya. Makanya orang-orang yang sekolah di zaman pendidikan saat itu fasih berbahasa Belanda karena di sekolah mereka menggunakan bahasa Belanda. Nah, setelah perpindahan dari Belanda ke Jepang atau ke penjajahan itu beralih ke Jepang, justru di sekolah itu menggunakan bahasa resmi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia dipakai secara resmi di sekolah itu sejak zaman penjajahan Jepang. Cuman di sini ada minusnya ya. Minusnya di zaman Jepang ini pendidikan itu semakin buruk. Dalam arti gini, pada data yang ada di tahun 1941-1942, jumlah sekolah dasar atau sekolah rakyat saat itu ada sekitar 17.800. Tapi begitu beralih ke Jepang itu berkurang menjadi 15.000 sekian gitu. Jadi sekolahnya itu berkurang sekitar 2.500-an sekolah SD saat itu dari data itu ya. Nah, karena apa? Karena tenaga-tenaga pengajar tadi itu dipakai sama Jepang untuk kepentingan Jepang gitu. Jadi pada saat Jepang itu malah tambah buruk pendidikan, bukan tambah baik. Dari cerita tadi kita menyimpulkan bahwa sebetulnya pesantren itu adalah asli pendidikan Indonesia. Cuman ini Belanda di sini adalah ingin menutup kalau pendidikan itu sebetulnya dibuat oleh Belanda. Jadi semua itu ingin ditutupi sebetulnya oleh Belanda. Jadi pesantren itu istilahnya ya gimana caranya pada masa mendatang akan tertutup oleh pendidikan formalnya Belanda. Pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Saya tetap berharap dari teman-teman untuk memberikan masukan kepada saya, baik itu dari chat pribadi atau langsung komen di channel begitu. Dan saya ucapkan terima kasih.